Halo, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pemakaian atau fungsi kegunaan dari menu page layout yang ada pada Microsoft Office Word. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar kami bisa memberikan informasi-informasi inovatif penggunaan dari Microsoft Word berikutnya. Oke, kita mulai penggunaan atau penjelasan dari penggunaan menu page layout pada Microsoft Word. Pertama kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2013. Ya, agak sedikit beda dengan versi yang di bawahnya, namun tidak begitu signifikan. Oke, kita buka blank dokumennya. Nah, ini dia tampilan dari Microsoft Word 2013. Ya. Oke, kita masuk pada menu page layout karena menu itu yang akan kita bahas. Apa sih menu page layout ini? Menu page layout ini itu adalah menu yang dipakai untuk mengatur tata letak dari kertas, ya. Tata letak dari kertas, jenis kertas, ya. Dan juga nanti untuk bagian penghiasannya. Oke, ini dia menu page layout-nya. Ya, beda dari versi bawahnya, yaitu di pendahulunya Office 2007. Ya, pada menu page layout ini yang di 2013 hanya terdapat 3 kelompok icon, yaitu kelompok dari page setup, kelompok dari icon paragraph, dan kelompok dari array. Kalau di versi bawahnya di 2007 itu ada terdapat 2 kelompok lagi, yaitu grup dari icon themes dan juga background. Oke, namun di sini di 2013 itu adanya di menu desain, ya, akan di menu desain. Oke, kali ini kita akan membahas icon yang biasa atau rata-rata sering digunakan, ya, pada penulisan atau pembuatan tugas. Nah, icon tersebut kita bagi-bagi, ya. Namun kali ini kita akan fokus pada icon grup dari page setup, ya. Icon grup dari page setup. Oke, apa aja icon-iconnya? Yaitu pertama margin, orientation, size, column, ada break, line break, hyphenation, ya. Itu dia. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah menu margin. Ya, menu margin ini itu digunakan untuk membuat batasan, ya, batasan dari awal mula pengetikan. Ibaratnya seperti dalam kertas buku tulis itu sudah ada garis tepi, ya. Hanya misalnya untuk rapi di belakang kita buat lagi garis pinggir yang bagian samping belakangnya, ya. Nah, di bagian atasnya juga sudah ada bagian barisnya yang dimulainya seperti itu, seperti buku tulis, ya. Hanya di sini dia tidak langsung terbentuk, ya, tapi dia sudah langsung dibatasi oleh garis-garis yang kasat mata. Oke, itu dia bedanya, ya. Jadi untuk menjelaskannya secara gambaran, ya, secara gambaran bayangan yang ada di pikiran kita. Oke, nah, marginnya itu terdiri dari apa aja? Banyak, ya. Kalau kita klik, ya, jadi banyak versinya. Namun biasanya standarnya pada saat kita membuka Microsoft Word itu adalah dia ukurannya batas dari atas kertas sampai ke awal penulisan, dari atas sampai awal kita nulis itu batasnya adalah 2,5 cm, ya. Itu dari atas batas kertas, ya, di awal penulisan.
kiri kanannya, ya, di samping kiri dan kanan awal mula kita menulisnya itu batasnya juga di 2,5 cm, ya, dari batas kertas diambil tarik garisnya. Oke, begitu juga dengan di bagian bawahnya, ya. Batas terakhir kita menulis di bagian bawah itulah sebelum penghabisan kertas, jadi jaraknya sebanyak 2,5 cm, ya, seperti ini. Ini dia sudah standar normal, ya, seperti itu. Nah, nanti kita tinggal menentukan berapa batas yang kalian inginkan. Oke, itu adalah margin, ya. Sekarang kita beralih ke icon orientation. Orientation ini, pada icon orientation itu fungsinya adalah untuk mengganti posisi kertas, ya, posisi kertas yang kita inginkan. Hanya ada dua posisi, yaitu portrait, tegak berdiri, atau landscape, tidur, mendatar, ya. Jadi kalau portrait seperti ini. Ini adalah tampilan portrait, memanjang ke bawah, ya, memanjang ke bawah. Nah, sedangkan landscape dia tidur, melebar, ya, melebar dia. Itu adalah landscape. Oke. Nah, kita beralih pada icon size. Icon size ini digunakan untuk mengganti atau menentukan jenis kertas yang akan digunakan, ya. Rata-rata kalau untuk pemakaian di pengetikan administrasi atau di perkantoran atau tugas-tugas itu hanya dua jenis kertas yang dipakai, yaitu kertas kuarto atau A4 dan folio atau legal. Itu yang biasa digunakan, ya. Nah, kita lihat apa saja yang ada di sini, ya. Selain dua itu terdapat letter, ya. Ada juga dalam bentuk envelope. Nah, ukurannya berapa? Rata-rata ukuran kertas itu lebar ke sampingnya itu sekitar 21,5 cm, ya. Ke bawahnya itu bervariasi tergantung dari jenisnya. Kalau misalnya yang kuarto itu ke bawahnya panjangnya itu sekitar 29,7, ya, sampai ada yang mendekati 30. Itu kuarto. Sedangkan yang folio atau AVS itu panjangnya ke bawah dia lebih panjang, ya. Lebih panjang, yaitu sekitar 33 sampai 34 cm, ya. Nah, sementara sampingnya, ya, melebar ke sampingnya kalau yang AVS atau folio itu 21,5 juga. Oke, jadi nanti tergantung dari berapa yang akan dipakai. Namun biasanya pada saat kita membuka Microsoft Word itu sudah langsung tersetting pada ukuran letter, ya. Letter itu mendekati ke ukuran kuarto, ya, dia mendekati ke ukuran kuarto. Hanya saja dia bedanya sekitar 1,5 cm, ya, sekitar 1,5 cm. Jadi pada saat dicetak, kalau kita menggunakan letter yang kita pakai, kita print kertasnya A4, itu nanti dia akan bersisa agak banyak di bagian bawahnya. Oke, itu dia. Kemudian pada icon kolom, ya, icon kolom ini biasanya dipakai, ya, itu biasanya untuk pembuatan mading, ya, pembuatan atau pencetakan newspaper, koran, majalah, ya, itu dipakai untuk icon kolom. Ya, maksudnya adalah sini adalah 1, 2, 3 left right, itu pengertian pembagian dari kolom yang akan diketik, ya. Kalau one column artinya tidak ada pembagian, jadi satu kertas utuh. Kalau two column
itu berarti dalam satu kertas itu dibagi menjadi dua kolom, sisi kiri dan sisi kanan. Sedangkan yang 3 itu nanti bagiannya menjadi 3. Ya, ada sisi kanan, tengah, dan sisi kiri. Oke, begitu juga selanjutnya. Oke, nanti silakan dicoba. Ya. Nah, lalu ada juga yang pada icon break. Break ini secara umumnya itu biasanya adalah untuk pemisahan halaman kertas, ya, atau pemisahan pengelompokan dari lembar kertasnya. Ya, jadi misalnya kalau kita ingin membuat sebuah karya ilmiah, ya, dimana kita sudah membuat sebuah tulisan pertamanya, namun kita misalnya ingin ada menambahkan yang lain, ya. Kalau cara yang dulu tuh bisa digunakan dengan cara tekan enter terus, ya. Cuman kan itu cara yang sudah terlalu manual, ya. Itu cara yang tidak digunakan, tidak disarankan. Nah, disarankannya adalah tinggal memilih icon break, ya, icon break untuk berpindah ke halaman berikutnya. Ya, bagaimana caranya? Kita coba. Tekan icon break, kita pilih yang page, ya, karena halaman page, ya. Maka di sini akan muncul halaman kedua pemisahnya, ya, pemisahnya itu muncul dia, ya. Nah, ini halaman satunya. Oke, yang ini adalah halaman kedua. Nah, seperti itu, ya. Sementara line number itu adalah untuk memberikan penomoran, ya, memberikan penomoran di setiap baris teksnya, ya, setiap baris teksnya. Jadi kalau misalnya kita mengetik, kita ingin memberikan kutipan ini berapa, 1 kita buat, nanti kita bisa cantumkan catatan kakinya, ya. Nanti ada kutipan nomor 2, bisa kita gunakan untuk catatan kakinya, seperti itu. Oke. Nah, sampai di sini dulu, ya, pemakaian icon dari pengelompokan grup page setup yang sering digunakan. Oke, selamat mencoba. Sampai jumpa di pembahasan menu selanjutnya.